sosok daripada Yusuf Kalla. Kalau kita lebih details untuk mengenal salah satu menjabat sebagai elit politik di Indonesia yang sesungguhnya tujuannya hanya satu, menjadikan negara Indonesia syariah dan yang memakai banyak channel untuk memperkuat pengaruhnya. Ya, jadi sejak tahun 1969, Yusuf Kalla itu adalah seorang anti Tionghoa, keturunan Cina di Indonesia, dan juga anti Kristen. Dia adalah salah seorang yang duduk di dalam HMI, mungkin pada waktu itu di Makassar, gerakannya, sehingga ada 6 gereja di Makassar yang dirusak atau dibakar sejak tahun itu. Yusuf Kalla, Anies Baswedan, dan juga dengan revolusi Iran, sangat menarik. Jadi kaitannya yaitu pertama, kita harus mempelajari sosok daripada Yusuf Kalla. Kalau kita lebih details untuk mengenal salah satu menjabat sebagai elit politik di Indonesia yang sesungguhnya tujuannya hanya satu, menjadikan negara Indonesia syariah dan yang memakai banyak channel untuk memperkuat pengaruhnya. Ya, jadi sejak tahun 1969, Yusuf Kalla itu adalah seorang anti Tionghoa, keturunan Cina di Indonesia, dan juga anti Kristen. Dia adalah salah seorang yang duduk di dalam HMI, mungkin pada waktu itu di Makassar, gerakannya, sehingga ada 6 gereja di Makassar yang dirusak atau dibakar sejak tahun itu. Dan dia terjun di dalam dunia politik. Karena itulah trik-trik dia untuk bisa berpengaruh terhadap Indonesia. Dan pada awal pemerintahan reformasi, ya dia masuk dalam salah satu kabinet Gus Dur, tapi Gus Dur seorang yang jeli, nasionalis, melihat seorang yang akan bisa menghancurkan Indonesia. Sehingga Gus Dur memecat dia. Kemudian dalam pemerintahan Mega, dia diberikan banyak kesempatan, Mega dan Hamzah Has. Dia sempat memegang Menko Kesra. Dan pada waktu itu muncul intoleransi di Indonesia dengan adanya peristiwa Ambon, peristiwa Poso. Itu di zaman dia menjadi Kesra pada waktu itu. Dan sebenarnya Kesra itu mempunyai suatu posisi yang sangat kuat, kesejahteraan rakyat yang bisa mengalirkan dana kepada siapapun. Dan dialah sebagai menteri koordinator yang bisa menentukan dana mensupport 3.000 jihad yang dikirim dari Surabaya ke Ambon pada waktu peristiwa Ambon. Dan hal ini pernah saya tanyakan kepada Gus Dur waktu dia berkunjung di New York. Bagaimana kok bisa sebagai presiden tidak tahu menahu dengan adanya 3.000 orang yang dikirim dari Surabaya. Ya Gus Dur dengan apa adanya dia menjawab, memang dia kebobolan karena banyak mereka tidak menginformasikan soal-soal intelijen pada waktu itu karena mereka menganggap dia buta dan tidak banyak mengerti, tetapi dia jeli seorang nasionalis. Nah di sanalah terjadi banyak penekanan terhadap orang-orang minoritas yang itu adalah istilah-istilah
daripada Yusuf Kala, Amin Rais, dan sebangsanya. Jadi sebenarnya tujuan daripada Yusuf Kala yaitu ya menghentikan orang-orang yang dianggap minoritas dan turunan Cina. Itu sangat tidak beradab. Kalau kita memegang dasar Indonesia yang dibentuk oleh founding fathers dalam banyak perdebatan tentunya sebelum menjadikan dasar negara kita adalah Pancasila. Tapi itu hanyalah retorika bagi Yusuf Kala. Itu justru dipakai untuk membangun kekuatan sendiri. Tidak ada artinya Pancasila terhadap seorang Yusuf Kala, Amin Rais, dan lain-lain. Mereka membentuk reformasi dengan tujuan adalah poros-poros Islam. Yang kenapa kita berbicara seperti ini? Karena dasar negara kita tidak atas asas agama manapun. Kalaupun Hindu menjadi mayoritas, itu tidak menjadi suatu dasar daripada atau filosofi negara kita. Jadi harus kita suarakan. Ya, terjadinya banyak sekali kompromi dari pihak-pihak minoritas juga karena ya seperti apa yang dijelaskan juga oleh Pak Paul. Karena takut bersuara, orientasinya kepada kekuasaan, mungkin mendapat uang. Saya sendiri tidak tahu, seperti Pak Pati. Waktu ada saya mengikuti dialog mengenai GKI Jasmine, dia membenarkan tindakan daripada Bima Arya. Jelas-jelas itu salah, Pak. Putusan Mahkamah Agung yang sah bisa diselewengkan atau dibatalkan oleh seorang wali kota. Dan sepertinya Pak Pati setuju dengan mengangguk-anggukkan kepalanya. Nah, itu namanya kompromi yang harus diusahakan supaya janganlah di kalangan kita yang menuntut kebenaran seperti ya misalnya dalam channel ini. Tujuan kita tidak untuk memberontak, mencari keadilan. Jadi seperti Yusuf Kala itu harus dihentikan kegiatannya. Kalaupun dia banyak menguasai pimpinan-pimpinan di Indonesia karena ya dia membangun kekuatan, korupsi segala macam sehingga banyak uang dan dialah satu-satunya pribadi yang menjadi 2 kali wakil presiden. Adapun dia tidak setuju dengan Jokowi tetapi demi kekuasaan untuk dia bisa menyuarakan khilafah di dalam. Dan jelas-jelas Ahok itu ditusuk dari belakang dari Yusuf Kala. Bahkan dia berani untuk mengatakan dan menelepon Prabowo dan ketua PKS dengan statement intimidasi. Kalau Ahok kalah, kalau Ahok menang, itu akan membahayakan situasi Indonesia dan akan berpengaruh kepada Jokowi. Ini sebenarnya adalah statement untuk memprovokasi supaya memang Ahok harus dikalahkan. Kalau benar mengikuti statement dia, berarti Jokowi itu salah. Memang dia ingin mempengaruhi partai-partai yang berpihak kepada khilafah, khususnya PKS dan juga Gerindra, di mana Prabowo memberikan tempat kepada Rizik sebagai bagian daripada menguatkan partainya. Jadi di sini kita melihat bahwa permainan daripada seorang Yusuf Kala, dia memakai alur-alur agama untuk menghancurkan Indonesia. Jadi kalau pemerintahan tidak tegas, kalau berdasarkan apa yang dia sampaikan itu, sebenarnya itu statement untuk mengintimidasi dan memprovokasi. Kalau Ahok menang, berarti, loh, Ahok itu seorang warga negara asli. Dia bukan orang yang memberontak seperti Rizik, Munarman, dan lain-lain untuk menggulingkan pemerintah dan mengganti nama Jokowi menjadi Jakodok. Dia seorang yang harus kita akui. Lalu apa yang terjadi? Dia telepon kepada Prabowo dan ketua PKS. Ini teleponnya itu menyatakan bahwa jangan sampai
Ahok untuk itu dengan alasan ya negara akan kacau dan berpengaruh kepada Jokowi. Kenapa harus berpengaruh pada Jokowi? Kalau pemerintah yang tegas dan kuat, ya gerakan angkatan bersenjata untuk melawan para pemberontak ini. Sebenarnya saya yakin banyak kalangan Islam yang moderat dan cerdas. Cuman ya tidak terbentuk dalam suatu partai. Jadi andai kata ada suatu partai independen yang menyatukan suara Indonesia nasionalis, saya yakin tidak ada gerakan-gerakan seperti Yusuf Kala. Cuman masalahnya ya belum ada. Mudah-mudahan di dalam waktu yang mendatang untuk melawan Indonesia ini harus diamankan dari kelompok jihad, dan itulah yang berpengaruh terhadap apa yang kejadian di Iran. Apa yang disampaikan oleh Pak, saya lupa namanya, Ali Uti, bahwa benar terjadinya atau jatuhnya Iran karena kelemahan daripada pemerintahan pada waktu itu yang memberikan kesempatan kepada Ayatollah Khomeini untuk balik di Iran, dan kebetulan Amerika dalam keadaan yang lemah pemerintahannya di bawah Jimmy Carter. Dan program Jimmy Carter pada waktu itu adalah human right atau ya persamaan hak. Hal ini belum bisa diberlakukan di negara-negara yang penuh dengan kekacauan. Kalau di Amerika diterapkan pada waktu itu ya bisa, tapi tidak bisa berlaku bagi seperti ya negara-negara yang masih terkebelakang, yang masih memerlukan suatu kekuatan daripada pemimpin. Sehingga itu dipakai sebagai manipulasi oleh Ayatollah Khomeini sehingga bisa menduduki kedutaan besar Amerika di Teheran. Ini adalah kejadian yang luar biasa. Amerika tidak pernah diserang. Menyerang kedutaan adalah menyerang suatu negara. Bukan hanya 66 orang yang ada sesuai dengan penjelasan tadi, tapi ada 495. Nah, hal ini dipakai oleh Ayatollah Khomeini dan kelompoknya yang berkolaborasi dengan komunis. Karena mereka akan bisa bersatu untuk suatu kekuatan melawan negara barat. Dan itu yang dikhawatirkan di Indonesia. Tidak segan-segan, pasti Yusuf Kala akan dan kelompok khilafah dalam menjatuhkan Indonesia akan berkolaborasi dengan komunis. Jadi di sini yang harus dihindarkan. Dan sulit pada waktu itu di mana Jimmy Carter seorang sebenarnya yang tulus untuk menyatakan ini, tapi tidak berlaku bagi Uganda dan lain-lain. Bahkan di Indonesia tidak ada bisa penerapan di zaman Soeharto untuk human rights. Jadi di sanalah mungkin kaitannya. Jadi di mana harus kita membuka suara-suara untuk siapa Yusuf Kala ini yang memakai posisinya, memperkaya diri dan perusahaan dan kelompoknya masuk dalam perpolitikan. Tujuannya satu, menjatuhkan Indonesia dengan mengembalikan syariah dengan memakai kadrun-kadrun khilafah yang ada. Anies Baswedan itu adalah salah satu yang dia angkat, mungkin ya dianggap sebagai anak untuk melanjutkan dia karena dia sudah kakek, mungkin ya pakai tangan-tangan lain. Itu sama dengan permainan catur, Pak. Yaitu dia memainkan pion dikorbankan atau bidak, bahkan benteng sekaligus untuk menggulingkan pemerintahan. Jadi mungkin itu yang saya bisa sampaikan, Pak Paul. Terima kasih. Luar biasa. Memang ya kita, oke, ya, kalau kita terus lengah, apakah yakin Gus Dur itu kecolongan? Atau memang tidak berdaya? Nah, itu beda, Pak. Kalau saya bilang tidak berdaya saat itu, Pak. Termasuk waktu pembakaran gereja di di yang 7 gereja itu di Jawa Timur, lupa lagi, Situbondo ya.
Nah, itu apakah Gus Dur kecolongan? Waktu itu kan Gus Dur di luar negeri kan, begitu pulang langsung ke situ Bondo. Apakah kecolongan atau nggak berdaya? Saya rasa itu nggak berdaya, Pak, karena memang udah tekanannya itu memang sudah mau meledak. Mengapa? Karena gerejanya masa bodoh, Pak.